bahwa mengapa Allah selalu memberikan ujian kepada umatnya, kepada hambanya, yang tidak lain tidak bukan adalah yang membuat manusia itu untuk membuat manusia semakin kuat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, mengenai ujian itu memang tidak ada habisnya ya. Banyak jenis-jenis macam ujian atau permasalahan yang menimpa hidup kita. Salah satunya ada masalah keluarga, warisan, rumah tangga, jodoh dan masih banyak lain. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah, baik curhatan ataupun pertanyaan, maka dari itu tema kita spesial banget nih hari ini. Spesial kenapa? Karena hari ini kita akan khusus menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke sosial media. Nah, buat jamaah yang ingin tanya-tanya juga, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar sosial media Islam itu Indah atau di bawah sini. Baik jamaah, supaya kita semakin banyak bisa menjawab pertanyaannya, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan. Ini ada pertanyaan yang pertama melalui email dari hamba Allah. Nah ini dia nih pertanyaannya. Saya anak yatim sudah kurang lebih 6 tahun ditinggal almarhum papa. Setelah papa saya meninggal, hubungan dengan keluarga besar almarhum papa tidak harmonis. Sikap keluarga besar papa saya terlihat tidak baik, menzolimi saya, ibu dan adik-adik saya. Setiap kali bersilaturahmi, kami selalu dizolimi. Dan saya pernah berkunjung silaturahmi ke rumah saya setelah papa saya meninggal, hanya menuntut saya dan adik-adik saya untuk berkunjung ke rumah mereka. Pada akhirnya kami tidak pernah berkunjung ke keluarga besar karena sakit hati, dizolimi atas perbuatan dan perkataan mereka. Wah, pertanyaannya bagaimanakah sikap yang seharusnya saya lakukan? Apakah sikap saya sudah benar? Bukankah silaturahmi yang benar itu saling terikat, bukan hanya satu pihak saja yang silaturahmi, tapi pihak lain malah tidak menerima silaturahmi tersebut. Lantas yang dimaksud memutuskan silaturahmi itu yang seperti apa? Waduh, ini langsung aja nih pertanyaannya, insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Terima kasih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sepi-sepi banget sih. Yang semangat dong saudara-saudara. Alhamdulillah pada hari ini kita berkah banget ya. Bisa bareng di sini, mudah-mudahan berkah manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin. Jadi amin, tadi ya rabbal Masya alamin. Allah ya, berarti kan teman-teman semua pencinta Islam tidak jadi senang. Wah, aku nanya dijawab nih. Waduh, iya Ini dong. spesial banget nih. Spesial Masya banget ya. Allah. Jadi kalau tadi ditanyain dari email oleh hamba Allah, yang namanya putus ini karena kan tadi dinyatakan udah 6 tahun, merasa dicuekin sama keluarga dari papa, mentang-mentang papanya udah gak ada. Padahal papanya masih ada, mungkin mereka baik-baik saja pemirsa. Tapi pas udah gak ada, kayaknya kita dizolimi. Jangan bilang kita niatin putus silaturahim. Jangan katakan bahwa dalam hati kita, saya bukan putus, tapi kayaknya saya jaga jarak dulu deh. Soalnya setiap saya datang kayaknya saya disakitin hati banget nih. Mungkin dibilang minta-minta lah, mungkin datang cuma ada maunya lah. Udahlah kita nanti dulu deh Pak, atau nanti dulu deh Mah kita datangnya. Jadi jangan niatin diputusin. Karena kalau kita niat memutuskan, maka Allah akan putus hubungan dengan kita. Niatkan di hati, aku gak putus dulu deh. Karena apa? Kalau bilang putus nanti kita diomelin. Ya sama Allah. Tapi gini aja deh mah, kita atur waktunya. Kalau emang kita bisa ke sana, kita ke sana. Kalau emang sampai dia nelpon misalnya. Namanya juga anak kan ada perasaan gak enak. Beginilah kalau kita yang namanya tidak menjaga hubungan dari mungkin papa kita masih hidup. Jadi kita setiap datang disangkanya minta, disangkanya ngerepotin. Mulai kata-kata yang keluar itu adalah menyakitkan hati. Maka dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda pemirsa. Bahwasanya holaktu ar-rahim, ya, aku telah menciptakan rahim ini mu'alaqatun bil arsi. Aku lekatkan dia di arsnya Allah. Maka faman wasoluhu barang siapa yang menyambung tali silaturahim wasol tuhu, aku sambung dengan dia. Waman koto'ahu barang siapa memutuskan hubungan silaturahim maka kotok tuh aku akan putus dengannya. Jadi buat yang bertanya jangan niatin untuk putus tapi mungkin gue lagi ngambek aja deh gitu. Karena kan kita kalau dizolimi juga kita malu. Sangkalah ini itu. Dan tapi kalau kita tetap berbuat baik karena kan keluarga bapak itu lebih gede pahalanya. Jadi bilang gini, zurgiban tazdat huban. Tahu gak artinya? Apa tuh artinya? Berkunjunglah jarang-jarang akan menambah kecintaan. Nah kan jadi kalau misalnya jarang-jarang insya Allah yang ternyata putus jadi nyambung. Jadi berbuat baiklah sama orang yang mungkin menurut kita jahat kan mungkin perasaan kita. Karena bagaimanapun dia adalah keluarga bapak kita. Almarhum yang harus kita benar-benar sambung. Karena ketika orang menyambung tali silaturahim itu pahalanya gede. Nyambung itu sama orang yang putusin kita. Nyambung itu sama orang yang mungkin jahat sama kita. Nah kalau aneh baik, adek aneh baik itu mah biasa. Iya ya. Ibu Lulung baik banget sih sama adiknya. Ya iyalah adik kita juga baik.
Gimana kalau kita misalnya bayar sama orang yang benar-benar memang jahat sama kita. Dan putus itu benar-benar kalau benar-benar kita nggak ketemu, nggak mendoakan. Pokoknya ya kalau saya sampai disakiti hati saya putus. Nah itu dosa besar banget. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Dalam surat An-Nisa Allah telah berfirman. Ketika adanya pernikahan, ibu kita adalah istrinya daripada almarhum bapak kita. Itu tasa'alu nabihi wal arham. Harus nyambung dalam tali satu rahim. Gak boleh putus, masa bapak kagak ada, kemudian kita putus. Kan ada darah daging pemirsa, kita sebagai anaknya, sebagai keluarganya nyambungin. Insya Allah rezekinya berkah. Juga jangan suzon juga, mungkin pada saat kita datang merasa dizolimi. Apa sih arti zolim? Dikurangin haknya. Maaf. Mungkin kita datang misalnya itu tadi cuman ada perlunya doang, akhirnya dia kesel deh. Maka harus diomongin lagi, jangan sampai putus. Nauzubillahi min dzalik. Atau boleh kalau misalnya pas berkunjung silaturahmi coba bawa sesuatu, siapa tahu bisa berubah ya. Memberikan sesuatu. Mungkin itu salah satu ikhtiar mungkin Ustazah ya. Jangan kayak orang susah. Kan kita susah, masa bawa-bawaan. Ya justru kan kita bawaan insya Allah tambah kasih sayang. Masya Allah. Insya Allah. Jazakallah. Terima kasih Insya Allah. Ustazah. Terima kasih. Baik jamaah, selanjutnya sudah ada pertanyaan yang masuk ke sosial media kita melalui Instagram nih dari @ciebewoks. Assalamualaikum Ustadz.